semuanya. Sebelum kita memulai ibadah KKR kita, aku mengundang teman-teman yang di rumah untuk mempersiapkan hati dan pikirannya. Mari kita bersyukur untuk setiap kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan PPKMB secara virtual. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu dan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan kami akan melaksanakan ibadah KKR kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun pada saat ini Tuhan kami tidak bersama-sama dalam secara fisik Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu terus menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ampuni kami Tuhan untuk setiap kesalahan pelanggaran yang kami lakukan. Seringkali Tuhan kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Seringkali Tuhan kami mendukakan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang terus tercurah Tuhan. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan untuk membawa firman Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkatinya Tuhan. Melalui dia Tuhan, semua firman-Mu Tuhan yang akan tersampaikan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus fokus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabarnya nih? Wah, puji Tuhan baik banget Kak. Kalau Kak Ika sendiri apa kabarnya? I'm very good. Wah, puji Tuhan ya. Iya dong. Tapi Rai ada pepatah loh Rai. Apa tuh? Tak kenal maka tak sayang. Teman-teman semua, kenalin aku Angel dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Kimia, untuk angkatan 2017. Perkenalkan, aku Arai dari Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur 2018. Berarti kita udah bisa sayang-sayangan ya? Jangan deh Kak. Oke, nah saat ini setiap di antara kita pasti sedang banget ngerasain perasaan yang bermacam-macam. Mungkin ada nih dari teman-teman yang lain gitu kan, merasa oh seneng nih, akhirnya PKMB gitu. Berarti aku udah bubble cookie gitu kan. Tapi mungkin ada nih yang merasa aduh capek Kak, PKMB pegel di punggung gitu kan. Tapi Kak, walaupun kita secara virtual ataupun kita lelah saat ini, kita harus ingat satu hal Kak. Apa tuh? Bersyukur. Oh iya. Kenapa dibilang bersyukur? Semua ini kita dapat laksana karena kasih-Nya Tuhan. Ya betul banget tuh Rai. Masih menyertai kita sampai saat ini Kak. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu. Mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu Ku Naikkan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
Kak, pastinya. Laptop mereka sampai kebakar nggak tuh sampai semangat ini? Kalau kebakar udah pasti mereka offline Kak. Oh iya, betul banget. Oke. Nah, Teman-teman mahasiswa baru, jika aku bertanya kepada teman-teman semua, apa sih yang akan kalian lakukan selama 4 tahun di UKI? Atau apa sih yang akan kalian lakukan setelah lulus dari UKI? Aku yakin jawaban teman-teman pasti sama. Aku mau kuliah secara serius Kak. Aku mau lulus, setelah itu aku melamar pekerjaan sesuai dengan passionku. saat ini kalau ditanya siapa yang tahu bagaimana perkuliahan kita selama 4 tahun ke depan akan berjalan? Kalau ditanya juga siapa yang tahu apa yang akan terjadi ke depan saat kita menggapai masa depan kita di kampus ini? Jawabannya hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu itu semua. Lord, I need you. Aku mengajak teman-teman semua untuk boleh menyanyikan pujian kita, Lord, I need you. Lord, I confess, we need, I
kesukaan besar berjumpa dengan kamu dalam acara khusus kampusmu Universitas Kristen Indonesia. Satu hal besar terjadi bagi hidupmu, satu step besar. Jika engkau mengalami SD, SMP, SMA, puncak daripada studi katanya adalah di mahasiswa. Dan di mahasiswa kamu membuat kerangka pikir yang memperlengkapi kamu untuk kehidupan selanjutnya. Orang muda, mari berjuang, bertarung, belajar mengenal Allah, mengenal diri, melihat hari ini, dan melihat masa datang. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, bersyukur dapat berjumpa dengan orang-orang muda. Walau hanya melalui media ini, tapi aku tahu persis bahwa Allah dapat menggunakan segala macam cara untuk menjangkau kami, untuk makin serupa dengan Engkau, supaya kami boleh mengenal Engkau, kami dapat mengasihi Engkau, kami dapat diubahkan dan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan pendalaman kami, khususnya dalam permulaan kami di kampus Universitas Kristen Indonesia. Tuhan perlengkapilah kami semua. Terima kasih untuk para dosen, terima kasih untuk para pembimbing, pembina, berkati juga mereka semua. Kami menyerahkan Tuhan permulaan kami di kampus kami yang kami cintai ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Orang muda, saya akan bacakan firman Tuhan bagimu, terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagian kedua adalah Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita akan melihat bersama-sama dari dua nats ini betapa pentingnya engkau mengerti pada mulanya Kejadian 1 ayat 1 dan pada mulanya Kejadian di Yohanes pasal 1 ayat 1. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah Future Start Here. Masa depan dimulai di sini. Mulai di sini. Orang muda, mari. Ini adalah masa-masa engkau. Engkau dari lulus SMA, kau merancang hidupmu, dan kemudian sekarang kau masuk Universitas Kristen Indonesia. Engkau mulai mahasiswa. Satu kesempatan besar. Ada perubahan di sana. Kenapa? Kau bisa, karena perubahan ini kau bisa makin cemerlang, atau perubahan ini kau tidak siap dikatakan menerima, yang kau akan tenggelam. Jadi bersama-sama kita breakdown. Di SMA, celana panjang. Tapi jelas, warnanya masih ditentukan oleh pihak sekolah. Disebut remaja menuju pemuda SMA. Jurusan masih umum. Masih sangat umum. Daya tarik lawan jenis biasanya mulai berani. Namun jelas, di mahasiswa, engkau akan menggunakan pakaian lebih beragam. Dan hari itu, engkau tidak lagi diatur warna apa, nggak ada lagi diatur sepanjang apa, kemudian sekurang apa bahannya. Engkau tidak akan diatur sedemikian detail. Sosial yang akan mengatur engkau atau akan menekan engkau kalau kau kedapatan sebagai seorang yang tidak cocok dengan sosial yang ada atau komunitas yang ada. Disebut pemuda. Jurusanmu spesifik. Hukum, kau akan mendalami hukum. Ekonomi, kau akan mendalami ekonomi. Kedokteran, kau akan mendalami kedokteran. Lebih spesifik. Kemudian ada daya tarik lawan jenis, lebih berani. Yang kerap kali adik-adikku semua ini bisa menenggelamkan kita. Kenapa? Tidak lagi diatur oleh pihak lain. Sekarang belajar mengatur diri. Dan kau bisa lepas dari peraturan, dan kau menjadi seorang yang autonomous. Engkau mengatur dirimu sendiri. Padahal buat saya pribadi sebagai seorang orang tua, ketika anak-anakku masuk mahasiswa, itulah saatnya mereka diuji apakah nilai-nilai yang pernah kami tanamkan sebagai orang tua berhasil bagi hidup mereka.
Orang muda, mari. Mahasiswa masa-masa yang mulia, mahasiswa masa-masa di mana kau bisa bertarung dan camkan bersama-sama. Tidak sebanyak dikatakan dari SMA langsung menjadi mahasiswa. Biasanya sudah begitu banyak yang bekerja. Namun engkau ada kesempatan kuliah. Apa artinya? Engkau merupakan pilihan. Engkau adalah orang sepersekian persen dari penduduk Indonesia yang sanggup dikatakan kuliah. Ada dana. Karena orang muda, cukup dikatakan hanya menjadi autonomous, terserah gue. Tidak. Mari bertarung hari ini bersama-sama. SMA, mahasiswa, kemudian ada masa depan di situ. Di SMA kau boleh berpikir dikatakan mahasiswa saya akan kuliah di mana. Tapi ketika mahasiswa, engkau mulai berpikir dikatakan masa depan akan menjadi seperti apa. Dan bersama-sama di gambar ini, masa depan itu begitu luas. Karena begitu luas, betapa engkau dan saya harus bersiap mulai sekarang. Bagaimana dikatakan mencapainya, bagaimana mewujudkannya, bagaimana menjadi bermutu hari itu. Orang-orang muda, yang pasti Kejadian 1 ayat 1 mengatakan engkau dan saya adalah ciptaan. Engkau dan saya ciptaan. Segala sesuatu yang dicipta ada awal. Oh, kita ciptaan. Kita ada karena dicipta. Kita dibatasi ruang, kita dibatasi oleh waktu. Begitu terbatas. Ada orang berkata karena terbatas maka senang-senang saja, lakukan semau-maunya saja. Buat saya harusnya orang muda, karena kau lebih cakap daripada orang-orang yang sembarangan hari ini. Kau harus mengambil keputusan. Karena terbatas, maka kau akan menggunakan yang terbatas sebaik-baiknya. Karena waktumu di mahasiswa paling 4 tahun, paling lama 5 tahun, kau akan sungguh-sungguh dikatakan menggunakan kesempatan yang ada demi. Karenanya orang muda, lihat bersama-sama, engkau dan saya adalah satu-satunya ciptaan yang mampu membuat perencanaan pendek, menengah, panjang. Engkau dicipta, ada tujuan Tuhan di situ. Engkau dicipta, ada kemampuan Tuhan berikan di situ. Dan satu yang besar adalah engkau diberikan kesempatan oleh Tuhan merancang hidupmu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Pikirkan hari ini, kamu apa? Kamu apa? Mau jadi apa kelak? Kalau jadi apa kelak? Mari tanyakan hari ini, apa yang harus kubuat hari ini demi kelak. Yang lain orang muda, Tuhan juga memperlengkapi kita dengan perlengkapan yang mulia. Apa itu? Kehendak bebas. Kehendak bebas. Diciptakan mulia dengan kehendak bebas. Yang menjadi masalah adalah kemudian engkau dapat memilih mentaati pencipta atau melawan pencipta. Dan hari ini, lihat bersama-sama, begitu banyak orang melawan pencipta. Diberi kebebasan, diberi kemuliaan, tapi orang muda atau banyak orang membuang kemuliaan dan memilih sampah. Orang muda, yang pasti Allah belum pernah sembarangan dikatakan dalam mencipta kita. Dia mencipta kita dengan sengaja. Ada tujuan Tuhan yang mulia di situ. Kejadian 1:26-28 mengatakan mewakili Allah mengelola alam yang Allah ciptakan. Karena orang muda, karena ini merupakan adalah tujuan Allah menciptakanmu menjadi wakil Allah di bumi. Betapa mulianya engkau, betapa besarnya dikatakan apa yang Tuhan buat bagi dirimu. Dan betapa besarnya harapan Tuhan yang harus terjadi di dalam melalui hidupmu. Orang muda, mari pikirkan itu. Kalau kau begitu dicipta begitu mulia, dirancang dengan tujuan begitu besar. Dan tema kita hari ini, future start here. Masa depan dimulai hari ini. Mulai hari ini, apa artinya? Keputusanmu hari ini, mengambil keputusan penting hari ini, bertekad hari ini dengan sungguh-sungguh, adalah hal yang besar yang harus kau wujudkan sebagai orang muda. Yang lain Alkitab mengatakan dengan jelas apa tujuan Tuhan dalam mencipta kita. Lihat bersama-sama. Dalam Yesaya 43 ayat 7 dikatakan, ku ciptakan, ku bentuk, ku jadikan untuk kemuliaanku. Diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Orang muda diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Apa artinya? Hidupmu sendiri cipta mulia. Engkau diberikan kelengkapan oleh Tuhan. Dan Tuhan merindukan kemuliaan yang ada pada dirimu. Kelengkapan yang ada pada dirimu itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi orang muda, apakah kau dilepaskan Tuhan dikatakan di dalam mahasiswa tanpa satu pegangan? Jelas tidak.
Apakah dikatakan dalam masa depan engkau tidak dapat dikatakan mewujudkan sesuatu hari ini, memikirkan sesuatu yang real pada masa datang? Jelas tidak. Karena Allah menciptakan engkau dengan tujuan. Pertama, engkau mewakili Allah. Kedua, engkau diciptakan dikatakan demi kemuliaan Tuhan. Orang muda, dan lihat bersama-sama, Allah kita, Dia pencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lihat bersama-sama. Kalau dilihat dari Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman. Apa artinya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum pada mulanya apa? Ada orang berkata gelap. Ada orang berkata dikatakan nggak tahu. Tapi kalau kita lihat bersama-sama Yohanes 1 ayat 1 dikatakan di sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Apa artinya? Sebelum pada mula kejadian 1 ayat 1 tersebut, firman Allah, Tuhan sendiri. Apa artinya? Waktu pun dicipta. Engkau dicipta, waktu dicipta. Engkau dikuasai oleh ruang, Allah mencipta ruang. Engkau dikuasai oleh waktu, Allah mencipta waktu. Apa artinya orang-orang muda? Oh, Allah itu pencipta segala sesuatu. Allah itu creator. Allah itu ada sebelum ada. Ada sebelum ada. Apa artinya? Allah yang ada terus-menerus berada, jauh berada, dan Dia mengadakan adanya dirimu. Mengatasi ruang, Allah mengatasi ruang. Allah mengatasi waktu. Dalam hal inilah orang-orang muda, engkau dan saya, mari bertanya kepada Tuhan. Kalau Dia mencipta kita dengan sengaja, kalau Dia kita dikuasai ruang dan waktu, dan Allah tidak dikuasai ruang dan waktu, tanyakan kepada Tuhan penciptamu, apa yang harus kau lakukan hari ini untuk mencapai maksudnya pada masa datang, atau wujudkan maksudmu yang mulia bagi Dia pada masa datang. Tanya. Dia menguasai ruang, Dia mengatasi waktu. Artinya apa? Dia tahu apa yang terjadi dikatakan besok, dan tanya Dia bagaimana hari ini untuk bersiap untuk besok. Orang-orang muda, dan Alkitab mengatakan dengan jelas, pada mulanya adalah firman. Lihat bersama-sama, waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan. Lihat bersama-sama, Allah gak dikuasai ruang dan waktu. Tapi hebat, Alkitab mengatakan Dia masuk ruang dan waktu. Yohanes pasal 1 ayat 9-10 atau 10-11 dikatakan di sana, Ia ada dalam dunia. Ia datang ke dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Apa artinya? Allah menyatakan dirinya. Di situ kita mengerti bersama-sama mengenai Natal. Allah mengunjungi manusia. Allah datang kepada manusia. Manusia tidak cakap dikatakan mengatur dirinya. Allah datang mengajari manusia bagaimana datang kepada Tuhan, bagaimana membentuk dirinya. Kemudian waktu terus berjalan. Ini present age. Semua manusia dikatakan ada dalam present age. Orang percaya ada dalam present age. Orang nggak percaya ada dalam present age. Orang percaya bisa tabrakan. Orang nggak percaya bisa tabrakan. Orang percaya dikatakan bisa sakit. Orang nggak percaya bisa sakit. Orang percaya dikatakan bisa berhasil. Orang nggak percaya dikatakan bisa berhasil. Bedanya apa? Bedanya apa? Karena semuanya dikatakan dikuasai ruang dan waktu. Bedanya apa? Engkau yang mengenalkan dirimu kepada Tuhan, atau kau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Bedanya apa dengan orang yang nggak percaya? Lihat bersama-sama gambar ini. Di sini bedanya. The age to come. Apa itu the age to come? Oh, Allah yang berfirman itu adalah Allah yang menggenapi firman. Allah yang berjanji itu adalah Allah yang menggenapi janjinya. Dan Allah berkata Dia mengasihimu. Kalau Dia mengasihimu, Dia terus-menerus akan menyatakan kasihnya kepadamu. Dan kalau Dia berkata menyertaimu, Dia Allah akan menyertai hidupmu. Orang muda, mari bersama-sama. Alkitab mengatakan Dia Allah yang menyatakan diri mengasihi kita. Ia ada dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi apa terjadi? Ada begitu banyak orang menolaknya. Tapi lihat, bagi orang yang menerimanya, diberi kuasa menjadi anak Allah. Diberi kuasa. Orang muda, Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan diberi kuasa menjadi anak Allah. Engkau diberi kuasa. Engkau diberikan kemampuan. Dalam dirimu, engkau bisa berkata, Tuhan tolong saya.
Dalam dirimu yang lemah kau berkata, Tuhan kuatkan saya. Dalam dirimu yang terjual kepada hal-hal yang salah, kau boleh berkata, Tuhan tebus saya. Dan dia berkata, aku datang karena cinta. Dan setiap orang menerimanya diberi kuasa untuk apa? Menjadi anak Allah. Engkau memilih jalan Tuhan. Kau sanggup memilih jalan Tuhan. Engkau bisa memulai hari ini dikatakan dengan jalan-jalan kebenaran. Lihat bersama-sama gambar ini. Ini hidup kita. Overlap to ages. Engkau bisa hidup di dunia ini. Mengalami kesulitan di dunia ini. Mengalami kerumitan di dunia ini. Engkau bisa mengalami berbagai-bagai gejolak di dunia ini. Tapi jangan lupa bersama-sama, engkau tidak akan pernah sendirian. Kenapa? Overlap to ages. Dia Allah yang berfirman adalah Allah yang mengenapi firman-Nya. Dia berkata menyertai. Artinya apa? Dalam semua kehidupanmu Allah menyertai. Orang muda, apa yang kau rasakan hari ini? Sebagai mahasiswa kau gentar, baguslah. Sebagai mahasiswa kau mungkin mulai berkata besok mau ngapain, baguslah. Tapi jangan selesai dikatakan dalam kegentaran hatimu. Datang kepada Allah yang berfirman dan menggenapi firman. Dan dia berkata, dia Allah menyertaimu, Allah yang mengasihimu. Kelak waktu ini akan berakhir. Entah kapan berakhir. Tapi lihat bersama-sama, dalam gambar ini di mana Allah? Dalam gambar ini di mana Allah? Katakan bersama-sama, Allah hadir di mana-mana. Katakan sekali lagi, Allah ada di mana? Allah ada di mana? Kita berkata, Allah hadir di mana-mana. Orang muda, besok aku tidak mengerti. Besok saya tidak tahu. Tapi lihat bersama-sama, kepada Allah yang ku percayakan diriku. Anak yang pertama lulus dari ITB. Aku tidak antar dia ke Bandung. Dia memilih kos-kosan sendiri. Bukan karena aku tidak sayang pada anakku, tapi dana terbatas. Dan dia berangkat dengan teman-temannya, pilih kos-kosan. Aku berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong putraku. Bukan karena tidak menyayangi, tapi karena dana yang terbatas. Kemudian anakku yang kedua ada di Jepang. Dia pergi ke Jepang sendirian bersama dengan temannya. Bukan karena kurang sayang, tapi dia harus berangkat. Biaya begitu besar. Dan aku serahkan dia kepada Tuhan dengan kalimat besar. Saya berkata kepada anakku Jerome, anak, Allah yang papa layani di Indonesia adalah Allah yang juga akan menyertaimu di Jepang. Tenangkan dirimu, bertarung anakku. Oh, dengan bangga aku mengatakan kalimat-kalimat itu. Dan hari ini orang muda, saya mau mengatakan hal yang sama kepadamu. Hey, Allah yang sama yang hari ini menyertai anak-anakku. Dan telah selesai kuliah dari Bandung, Jehian. Dan hari ini Jerome yang dibuat Tuhan dikatakan dikenal di Indonesia, menyertai dia. Adalah Allah yang sama menyertaimu. Dia Allah yang begitu mengasihimu. Pertanyaan sekarang adalah, maukah kau percaya? Maukah kau berkata, Tuhan aku percaya. Tuhan aku mau. Aku mau tanya engkau, bagaimana membentuk besok? Alkitab mengatakan, siapapun kamu, Tuhan kasihi dan terus diperhatikan. Siapapun kamu, pemiskin, kaya, terkenal, tidak terkenal, sederhana, desa, cacat. Oh, Tuhan terus kasihi dan Tuhan terus perhatikan. Saya terpesona dengan perbuatan Tuhan dengan seorang cacat dalam Alkitab. Yang sekali lagi mau menegaskan kepada engkau, siapapun engkau, Allah peduli kepadamu. Lalu bergentarlah dan berhadapan dengan besok. Mari bersandar kepada Tuhan yang memiliki besok. Ehud, dari tokoh yang saya buka bagimu hari ini. Ehud, Alkitab mengatakan dalam Hakim-Hakim 3 ayat 15, Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Itu terjemahan LAI, seorang kidal. Tapi terjemahan yang lebih letterleh, kalimatnya begini. Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang cacat tangan kanannya. Tangan kanannya cacat, sehingga dia kidal.
Bukan karena dia lahir kidal, tapi karena lahir cacat tangan kanannya. Kau tahu teman-temanku, seperti banyak budaya di Indonesia, orang cacat itu dianggap seperti kena kutuk. Di Israel hal yang sama terjadi. Timur Tengah berkata kalau cacat itu kutuk. Kalau kau baca nanti Yohanes pasal 9, yang buta sejak lahirnya itu pun dikenal sebagai orang kena kutuk sejak lahirnya. Tapi lihat bersama-sama, Ehud boleh cacat. Ehud kemudian mengalami penghinaan, sering dibully di antara teman-teman karena dianggap beda, kelainan. Kemudian dianggap orang berdosa dan pasti dikutuk Tuhan, dikutuki oleh Tuhan. Kemudian orang ini mungkin pernah dikatakan gak punya masa depan, tidak kompeten, gak mungkin dikatakan berhasil. Tapi orang muda, lihat bersama-sama, tubuh seorang bernama Ehud betul tidak akan menjadi panjang tangannya ketika dia percaya kepada Tuhan. Tubuhnya tak cacat, tapi lihat bersama-sama, dalam Alkitab dikatakan dengan jelas, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud. Ehud, apa artinya? Bukan persoalan sebanyak apa yang kamu punya, bukan seberapa cemerlang engkau berpikir, tapi seberapa engkau tunduk kepada Tuhan. Seberapa engkau percaya kepada Allah yang menciptamu dengan sengaja dan memiliki tujuan sebagai wakil Allah bagimu, dan engkau dikatakan sebagai seorang yang dicipta untuk kemuliaan Tuhan. Maukah kau sekarang bertanya kepada Tuhan yang punya manualnya bagaimana hidup? Mau kau bertanya hari ini bagaimana menjalani mahasiswamu kepada Tuhan yang mengajarimu bagaimana menjalani masa muda? Teman, mari jangan tinggalkan kesempatan dalam pendalaman ini tanpa engkau berkata, Tuhan ini saya. Ehud dipakai Tuhan. Tahukah kau? Ada orang hebat bernama Simpson, hanya sebentar. Kenapa? Dia sembarangan. Ada banyak orang hebat di dunia ini, sembarangan dengan kehebatannya, sebentar, seperti dikenal, tapi sebentar. Tapi lihat, seorang cacat bernama Ehud, dia menaruh dirinya kepada Tuhan, dia sandarkan dirinya kepada Tuhan. Dia dipakai Tuhan berapa lama? 10 tahun? Tidak. 20 tahun? Tidak. Satu generasi? 40 tahun? Tidak. Alkitab mengatakan 80 tahun. Seorang cacat ini dipercayai oleh Tuhan 80 tahun. Orang muda, maukah malam ini berkata, Tuhan, saya cacat, tolong saya. Tuhan, saya sembarangan, tolong saya. Temanku, SMA, mahasiswa, masa depan, kau mungkin berkata, Tuhan, bagaimana? Hari ini katakan, Tuhan, di sini saya. Kepada kau yang memanggil saya, perbaiki saya. Hati yang hancur, perbaiki saya, Tuhan. Perbaiki hatiku yang hancur, Tuhan. Perbaiki aku, Tuhan, dalam keberadaanku yang salah. Ampuni aku, Tuhan. Dan hari ini, anak orang muda, kalau kau mengatakan, Allah mengasihi kita, Allah mengasihi saya, dan kau menjawab dengan jelas, ini aku, Tuhan, ku terima penebusanmu, jadilah perbuatan Tuhan bagimu saat ini. Oh, dia mengasihi kita, Allah memanggil kita. Mau kau hari ini berkata, Tuhan, ini aku, bentuklah aku, gunakanlah aku. Mari orang muda, katakan itu kepada Tuhan yang mengerti hidupmu dari A sampai Z. Dia yang mengerti luka hatimu, dia mengerti kebingunganmu. Hari ini katakan, Tuhan, kalau kau begitu mengasihi aku, dan firman-Mu berkata, aku diberi kuasa menjadi anak Allah. Diberi kuasa menjadi anak Allah. Hari ini aku terima Engkau sebagai penebusku. Kalau kau mengatakan itu, tundukkan kepalamu, katakan, Tuhan, masuk hatiku, ampuni aku, sucikan aku, perbaiki aku. Hari ini jadilah anugerah Tuhan yang membawa salom bagi setiap engkau yang mengambil keputusan.
Kita berdoa. Tuhan, hari ini orang-orang muda ini berkata, Tuhan, aku tidak tahu besok. Tuhan, aku tidak tahu besok, tapi kepadamu yang tahu besok aku serahkan hidupku. Tuhan, hatiku hancur karena aku pernah sembarangan dengan hidupku. Bahkan kerap aku berkata, mana mungkin Tuhan mau mengampuni. Tapi hari ini firman-Mu menolong siapa saja, menolong, mengampuni. Sungguh penebusan-Mu ya dan amin. Kami kerap tidak bisa lepas dengan apa yang ada pada kami, Tuhan. Kejahatan yang mengikat kami. Dan firman-Mu mengatakan kami diberi kuasa menjadi anak Allah. Ini kami, Tuhan. Dengar doa adik-adikku. Dengar doa anak-anakku. Dan hari ini, jadilah anugerah Tuhan bagi setiap pribadi. Diberi kuasa menjadi anak Allah, melakukan hal-hal mulia. Mulai hari ini. Demi masa depan, membentuk masa depan hari ini. Mari Tuhan, dengarkan doa orang-orang muda ini, dan dengarkan doa kami. Aku berdoa Tuhan, teman-temanku mahasiswa, seluruh dosen, seluruh pembina, seluruh pembimbing mahasiswa, bahkan seluruh yayasan, kampus Universitas Kristen Indonesia. Mari Tuhan, berkati. Biarlah seperti namanya, Universitas Kristen Indonesia, di mana banyak orang kemudian membentuk diri dengan benar, bertarung dengan benar, karena mereka mengenal Kristus, yang akhirnya mereka berguna Tuhan bagi Indonesia, bagi dunia ini, karena mereka belajar mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dalam Tuhan yang berkuasa, hamba-Mu berseru, haleluya, amin. Kak Angel, Oi. aku penasaran nih, Apa tuh? selama Kak Angel kuliah di UKI, apa sih yang Kakak nikmati? Penasaran ya? Iya nih Kak, penasaran banget. Tapi aku mau cerita sedikit ya. Tadi pas pembawa firman lagi membawakan firman, aku tiba-tiba flashback nih. Flashback ketika 2 tahun lalu PPMB, KKR, yang di GWS. 2018. Yups, benar. Kamu ngerasain gak tuh yang lesehan-lesehan? Oh, PPB kita sama ya Kak? Iya dong. Iya Kak, bener. Pasti kamu ingat nih, ada lagu yang gini. Christ is enough for me. Ya tahu Kak? Lagu itu benar-benar mengetuk di hatiku, dan akhirnya aku harus menerima Kristus, karena Kristus yang mencukupkanku. Mungkin teman-teman banyak di antara kita sama seperti yang aku rasakan 3 tahun lalu. Aduh, pilihan terakhir nih UKI, ya udah deh daripada nggak kuliah. Iya. Atau terpaksa karena mungkin orang tua, udah UKI aja masuk prodi ini, gitu kan. Aku juga merasakan itu dulu teman-teman. Tapi itu semua berbalik sekali ketika aku memutuskan untuk menerima Kristus, menanggalkan dosaku, dan menaruh masa depanku di tangan Kristus. UKI membentukku dan memberiku banyak sekali ilmu dari dosen-dosen, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, lomba-lomba. Wah, Tapi ada nilai plusnya loh selain itu dari akademik. apa itu Kak? Karakter dan mengenal Kristus. Aku dibina dan dibentuk karakternya melalui kampus ini nih Rai. Wah, karakter seperti apa sih Kak yang buat bertumbuh? Karakter seperti Kristus. Dan aku bisa seperti itu bukan karena kemampuanku. Ada orang di baliknya, yaitu PKK-mu dong. Ada yang punya PKK nggak? Punya dong. Wah, kelompok kecilnya jalan nggak tuh? Jalan dong Kak. Good. Nah, selain itu, selain di kelompok kecil, aku juga pada akhirnya berani untuk terjun ke dalam pelayanan untuk melayani Tuhan, dan melalui persekutuan mahasiswa di UKI ini. Pokoknya tuh ya Rai, beberapa tahun itu so wonderful. Wah, Tuhan kita luar biasa nih. Ya iyalah, udah pasti. Anda ngerasain kayak gitu juga gak sih dulu? Sama Kak, aku juga ngerasain. Oh, berarti kita sama ya. Iya Kak. Nah, future start here. Masa depan kita semua mahasiswa UKI
dimulai dari sini nih. Dan untuk kalian mahasiswa baru, dimulai dari hari ini. Bukan start hanya dari UKI saja nih teman-teman, tapi start dari berjalan bersama Kristus. Betapa indahnya ketika kita mengandalkan Tuhan untuk masa depan kita. Ikut Dia dengan keyakinan penuh, kita mendengarkan suara Tuhan. Mari dengan meyakini keyakinan kita menyanyikan lagu Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya, betapa indah harinya saat ku pilih menebus. Apakah sukacitanya ku meninggalkannya terus. Indahlah harinya, indahlah harinya Yesus membalas dosaku. Ku dirajai, ku tebus, berjaga dalam Tuhanku. Indahlah harinya Yesus membalas dosaku. Sudah ku jadi miliknya, sudah ku jadi miliknya. Ia putih milikku kekal, tapi perlu ku ikutlah suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membalas dosaku. Ku dirajai, ku tebus, berjaga dalam Tuhanku. Indahlah harinya Yesus membalas dosaku. Kepada pembawa firman dipersilakan untuk membawa doa penutup dan doa berkat. Orang muda, kembalilah ke tempat kamu masing-masing berada dalam aktivitas yang harus kamu wujudkan sebagai orang muda. Masa depan dimulai di sini. Masa depan dimulai bersama dengan Tuhan. Masa depan bertarung hari ini, membentuk masa depan mulai sekarang. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Bye.